Coach. Oh, coachnya Bu Prasidya. Oke, oke. Saya Udah siap? Kalau siap saya 10 menit ke depan saya mulai nih ya. Ayo Sudah Pak siap Nova. Bapak Ibu? Sudah siap. Ayo Pak Satu, Nova. ya, 1, 2, 3. Yuk, Oke, langsung Pak Nova. mulai. Halo. Ya, Pak Lamir lah bukanya dulu supervisi. Posisi. Yes, Profesor. Profesor. Profesor duluan. Dah. Dah. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Ya, silakan disepakati dulu siapa dulu bergiliran. Ya. Siang Pak Nopial. Apa kabar? Oke. Siang Bu, siang Pak. Sehat Pak. Ada yang bisa saya bantu dalam kegiatan ini? Ini Pak, minta bantu untuk diamati tentang mendengar aktif Pak. Mendengar aktif, kriteria itu mendengar aktif. Seperti itu Pak. Mengenal aktif. Apa yang Ya. perlu kita bicarakan, Pak? Jadi Bapak bisa lihat saya bagaimana kriteria ini mendengar aktif ini ada pada diri saya gitu Pak. Oh iya. Kira-kira apa tujuan Bapak nantinya? Jadi goal saya itu Pak, tujuannya adalah bagaimana pada saat kita melakukan coaching dengan seseorang, apakah bisa sudah masuk kriteria atau ibaratnya level berapa itu agar lebih baik lah gitu loh Pak. Oh ya, kalau begitu silakan Bapak melaksanakan. Oke, terima kasih Pak. Oke, Ibu Fransisda. Selamat pagi Ibu Fransisda. Pagi Pak. Apa kabarnya Bu hari ini? Luar biasa Pak. Cerah nampaknya Ibu nih. Iya Pak, lumayan secerah baju saya. Ya. Apa topik yang kita bicarakan hari ini Bu? Hari ini saya mau bicara tentang kompetensi guru saya. Yang kebetulan guru saya itu banyak yang usianya sudah di atas umur 50 tahunan. Jadi dia untuk IT-nya, untuk pembelajaran untuk IT-nya itu mereka kurang bersemangat, Pak. Oke, berarti yang umur 50 tahun gitu ya. 50 tahunan. Ya, jadi goalnya Ibu seperti apa itu dengan yang guru Ibu tadi yang di atas 50 tahun itu? Kalau saya sih berharap guru-guru saya meskipun ada usianya 50 tahun, tapi mereka jangan merasa rendah diri atau jangan merasa tidak mampu, tapi mereka harus tetap semangat untuk belajar. Jangan kalah dengan anak-anak muda yang guru-guru yang muda. Itu sih tujuan saya, Pak. Jadi biar mereka bisa berkompetensi, bersaing lah satu dengan yang lain. Jadi jangan menganggap dirinya, oh karena saya ada usia, jadi saya nggak mampu. Nggak. Jadi mereka juga mampu. Oke, baik. Berarti Ibu pengen apa namanya gurunya tetap semangat ya, seperti guru yang muda. Semangat seperti apa yang Ibu inginkan itu Bu dengan guru-guru Ibu yang di atas 50 tadi? Semangat dalam belajar tentang IT ya Pak, karena kan sekarang sudah zaman IT semuanya, jadi guru-guru itu sudah setidak-tidaknya mengerti lah bagaimana mengetik, bagaimana mengenal laptop, mereka bagaimana apa namanya bisa Zoom atau Gmail, biar mereka setidaknya hal-hal yang kecil itu mereka bisa melakukannya sendiri. Baik, emangnya pada saat ini atau sekarang ini Bapak Ibu guru Ibu itu belum tahu atau belum mengenal atau seperti apa guru yang umur 50 tahun tadi itu?
sudah mengenal Pak, tapi belum tahu betul. Jadi mereka mengenal yang namanya laptop, komputer mereka tahu. Tapi mereka belum tahu secara benar penggunaannya. Jadi untuk IT-nya mereka ada memiliki kekurangan. Seperti itu, Pak. Baik. Sampai saat ini berarti apa namanya sudah mengenal, cuma tingkat belajarnya lagi mereka ya. Jadi Ya, apa yang usaha ibu atau ya usaha yang sudah ibu lakukan agar agar si bapak ibu guru tadi mau untuk belajar seperti anak-anak muda lainnya. selama ini yang saya usahakan adalah dalam setiap pertemuan atau dalam setiap briefing kita pagi, saya selalu menyampaikan pentingnya IT untuk kita semuanya. Apalagi kita berprofesi sebagai guru. Yang kedua, saya selalu bilang kepada guru, jangan malu untuk bertanya. Kalau mereka ingin melakukan mengetik atau melakukan membuat PowerPoint atau apa, mereka belajar dari yang muda. Karena dengan belajar mereka pasti tahu. Beda tipisnya palingan kalau yang berusia dengan yang masih muda itu mungkin kita yang berusia itu harus lebih banyak latihan. Jadi itu yang saya minta kepada guru-guru saya untuk mau untuk belajar. Yang ketiga, ya mereka harus memiliki kerendahan hati ya. Mungkin kadang-kadang saya merasa guru saya sudah usianya jadi agak sombong. Ah, malu tanya sama yang muda seperti itu. Jadi 3 hal ini saya tekankan kepada mereka untuk mereka mau belajar. Baik. Eh, Masukan yang ibu berikan kepada guru ibu tadi yang umur lebih dari 50 tahun itu tadi, apa namanya? Ada lagi nggak selain yang ibu bicarakan itu, yang ibu sampaikan mungkin? Ada lagi Pak, yaitu kita berencana itu melatih mereka. Jadi seminggu sekali setiap hari Jumat, kan kalau Jumat itu pulangnya lebih cepat ya, karena ada Jumatan itu kan ibu-ibunya kan nggak ikut Jumatan. Ini kebanyakan ibu-ibu Pak, kalau bapak-bapaknya walaupun ada usia tapi mereka pandai-pandai. Jadi saya bilang ayo sudah bawa laptop sekarang kita latihan. Itu Pak Oh, yang saya oke. lakukan. Berarti waktu apa namanya ibu sampaikan dengan guru ibu tadi, ayo ayo, ayo bapak ibu kita bawa laptop untuk latihan. Apakah mereka mau untuk mengikuti ajakan atau arahan yang ibu sampaikan itu? Nah itu dia Pak. Ada yang langsung menangkap, langsung mau. Ada yang ngasih alasan. Males lah, nanti saya minta tolong sama si guru ini aja yang mengerjakan gitu. Ada yang bilang lagi, aduh saya nggak punya laptop, saya nggak punya uang beli laptop itu Pak. Jadi pusing juga Bu ya. Jadi setelah Ibu arahkan hal yang tadi mulai dari pentingnya belajar IT dan lain sebagainya sampai dengan setiap hari Jumat kita belajar tambahan lah istilahnya ya. Hasil yang Ibu dapatkan itu seperti apa itu Bu? Sesudah saya lakukan begitu sehari Jumat, mungkin ada yang malu juga ya kali Pak, terpaksa. Pertama mereka cuma ngintip doang, lama-lama tarik laptop, pinjam laptop, akhirnya mereka mau sih Pak. Jadi sudah agak terbantu. Jadi sekarang saya merasakan bahwa mereka sudah mulai tergerak, sudah mulai bisa menggunakan IT. Walaupun masih terbatas, tapi sudah dilaksanakan dengan baik. Oke, jadi apa namanya bersyukur ya berarti dengan Betul. termasuk kerja keras Ibu lah untuk bagaimana mengarahkan mengayomi tadi guru-guru Ibu yang di atas 50 tahun. Jadi terakhir ini Bu, ini komitmen seperti apa yang akan Ibu terapkan untuk selanjutnya Bu, agar Bapak Ibu guru ini biar tetap bertetap atau mau untuk apa namanya belajar lebih lagi untuk IT-nya tadi. Jadi saya bilang kepada guru-guru saya, kalau kalian mau benar-benar belajar laptop, belajar mengenai IT, nggak ada alasan nggak ada alasan bilang nggak punya laptop. Memang kebanyakan mereka sudah berusia mungkin udah males ya, terutama yang ibu-ibu. Nanti sekolah saya akan mengajukan ke yayasan
saya akan mengajukan ke yayasan. Barang siapa yang ingin mengajukan ingin memiliki laptop, mungkin mereka diberikan bantuan, mungkin dengan mencicil, dengan mengkredit. Jadi yayasan memfasilitasi seperti itu. Tapi kalau untuk yayasan memberikan, belum ya Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka belum ada, maka mereka boleh menggunakan laptop yang ada di sekolah. Kapan aja mereka mau. Oke, Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu niatkan atau apa yang sudah Ibu komitmenkan itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira untuk hari ini cukup, Ibu ya. Terus terakhir ini, Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita lakukan pembicaraan seperti ini, Bu? Oh, senang sekali Pak. Saya jadi lebih sudah bisa curhat, unek-unek saya sudah saya keluarkan ke Bapak. Semoga pertemuan kita pagi hari ini bisa memberikan saya lebih semangat lagi untuk memotivasi guru-guru saya yang sudah berusia untuk semangat belajar IT. Oke, terima kasih Bu ya. Semangat ya Bu ya. Jangan jangan kendor semangatnya ya Bu. Mudah-mudahan saya doakan juga guru-guru Ibu tadi yang muda maupun yang sudah 50 tahun ke atas bisa lebih mau belajar lagi, lebih agresif dan seterusnya Ibu. Saya kira untuk hari ini cukup ya tema kita hari ini dan Ibu juga sudah mengutarakan apa namanya perasaan Ibu tadi. Kata Ibu sudah lega dan lebih plong lah ya gitu ya Bu ya. Dan saya cukup sampai di sini Bu. Saya mohon pamit Ibu. Sekali lagi mudah-mudahan sukses dengan sekolahnya dan Amin. juga termasuk keluarga Ibu. Dari Amin. saya dan sampai ketemu lagi Ibu. Oke. Oke. Silakan Pak Lamiur. Terima kasih Pak Novial, Bu Fransista, luar biasa, mantap. Sebelum saya memberi komentar terhadap pelaksanaan coaching ini, mungkin saya kembali ke Pak Novial dulu sebagai coachnya. Kira-kira apa yang bisa Bapak ambil sebagai pegangan bagi Bapak dalam melaksanakan coaching ini? Kalau dari saya, ya mungkin saya pada saat tadi mungkin agak harus lebih belajar lagi ya, lebih 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 bisa lagi mendengar karena saya mengambil tadi kriterianya lebih banyak mendengar. Tapi karena sudah kebiasaan apa namanya mau bicara, mungkin dikurangi lagi kalimatnya mungkin gitu ya. Karena tadi masih ada juga pengulangan. Baru ingat dengan kata Farli, jangan jangan diulang semua itu aja. Ada 3 atau 4 kata yang saya ulang. Mungkin harus ada dikurangi cukup 1 aja. Mungkin kalau disampaikan 4, 1 aja diulangi. Mungkin gitu Pak ya. Ya, itu Pak Novial. Setelah saya amati dari pelaksanaan coaching ini, saya lihat sudah luar biasa, mantap, sudah menemukan rohnya, yaitu mengenai IT ya, belajar IT yang disampaikan oleh Ibu Fransisda tadi. Jadi kata kuncinya sebagai rohnya masalah dari Ibu Fransisda itu adalah guru-guru dalam belajar IT. Di awalnya mungkin Pak Novial masih mengulangi kata-kata yang disampaikan oleh Ibu Fransisda. Tapi setelah terus ke terakhirnya sudah luar biasa, mantap Pak Novial, bisa dipertahankan. Oke, terima kasih banyak Pak Lemior. Dan itu juga bimbingan Pak Lemior ini. Saya kembalikan kepada Pak Romes. Giliran siapa lagi? Oke. Boleh saya sedikit gambaran. Tadi coaching yang singkat, padat, dan cepat. Yang penting esensinya dapat ya. Oke, Pak. Walaupun misalkan penggaliannya ya nggak apa-apa karena ini kan latihan untuk supervisornya. Kalau nanti pada saat di coachingnya Pak Novial lebih diperdalam lagi terkait tadi yang disampaikan Ibu Fransisdanya ya, bagaimana bahwa ibu-ibu di sana tuh gaptek lah ibaratnya ya kalau kita bicara gaptek gitu loh. Nah, kan ingin menimbulkan bahwa ini biar tidak gaptek punya kerangsangan lah ibu-ibu ini mau belajar gitu. Nah, itu nanti ini dibuat buat semua ya. Pada saat ketemu seperti itu,
Karena penekanannya tadi kan bawa kepada ini kok mereka tuh nggak mau belajar sih gitu loh, nggak mau memperdalam. Nah, itu yang harus dikejar. Dari sisi mana sih yang bisa dilakukan oleh Ibu Fransisda agar mereka itu mau belajar lebih gitu loh, ya kan? Kira-kira apa sih langkah apa yang bisa membuat mereka ini, atau sudah dilakukan apa Ibu Fransisda untuk itu? Misalnya langkah A, B, C, D, apa hasilnya? Benar tadi Pak Novial kan nanya hasilnya seperti apa, betul. Tinggal dikejar lagi nih, ya kan? Apa yang menyebabkan mereka tidak terangsang ini apalagi gitu loh. Nah itu tadi. Ini buat kita lah ya. Ini saya belajar untuk bagaimana dalam coaching itu menggali kata kunci tadi, ya kan, menggali kata kunci itu biasa kan kayak gitu. Tapi karena memang ini perannya dalam supervisi akademik, memang yang kita lihat adalah bagaimana tadi cara mendengar yang baik, ya udah sudah dilakukan oleh Vanuel seperti itu. Hanya ini kan saya kasih masukan lagi agar ke depan cara mengcoaching tuh bisa lebih berkualitas lagi, oke? Oke. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya silakan dilanjut. Next, next. Pak Romes, suaranya di mute itu. Pak Romes ya, sama Ya, Pak Nur. siapa yang supervisor lagi? Saya. Ya, supervisornya Ibu Fransisda, kemudian yang Apa? menjadi siapa saya lagi? Bapak sama Pak Lamiur aja yang Pak Lamiurnya jadi coachnya, Pak Ya, boleh. Koci, Pak Nopal Ya. timekeepernya. Saya supervisi. Piar, Pak, bukan Oke. Pak Nopiar. Waktunya berapa ini? Biar saya atur waktunya. Pokoknya 20 menitan ya. 15 menit lengkap. Nah, 15 Oh, menit lengkap. 15 menit berarti 10 lebih menit kurang ya. lah, lebih kurang. Oke, silakan Pak Kurang-kurang Lamiur. dikit enggak apa-apa lah ya. Oke. Kurang-kurang dikit Nah, enggak apa-apa lah. jadi Pak Lamiur coach, Pak Romes coachi, saya supervisi. Mulai. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Oke. Selamat siang Pak Lamiur, apa kabar? Selamat siang Bu Fransisda, kabar baik. Oke, alhamdulillah saya senang sama Bapak bisa ketemu lagi. Bapak, sehubungan dengan tugas kita ya Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan untuk kegiatan hari ini? Saya mohon kepada Ibu untuk membantu saya mengamati dalam pelaksanaan coaching hari ini. Nanti saya minta saran dan kritikan dari Ibu. Mengenai apa Pak? Mengenai pelaksanaan coaching dengan Pak Romes nanti. Kira-kira apa yang ingin Bapak minta, kriteria apa yang Bapak ingin minta dari saya untuk saya beri saran? Bagaimana komunikasi dalam pelaksanaan coaching nanti, dan apa saja yang menjadi kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan komunikasi saya dengan dalam coaching nanti, Bu. Oke. Dalam coaching nanti kan ada 3 hal yang kita lihat kriterianya Pak ya. 1, mendengar aktif. Yang kedua, pertanyaan berbobot. Yang ketiga, memperdayakan coaching. Nah, Bapak pilih yang mana? Ibu sebagai pendengar aktif. Bapak memilihnya yang sebagai pendengar aktif ya Pak? Ya. Oke Pak, saya akan bantu nanti. Jadi silakan Bapak bertugas dengan Pak Romes. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Romes? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Pak Lamir gimana kabarnya Pak? Sehat. Baik Pak Romes. Apa yang kita bicarakan pada siang hari ini Pak Romes yang bisa saya bantu dalam kegiatan Pak Romes? Ini Pak, saya ada sedikit problem dalam mengajar ini Pak. Saya ada sedikit problemnya itu bagaimana teknik saya ini agar bisa memenuhi
semua kebutuhan belajar anak dalam mata pelajaran yang saya ajarkan, Pak. Soalnya saya terkendala di situ, Pak. Belum mampu memenuhi semua kebutuhan anak gitu, dalam mata pelajaran saya. Itu tujuan yang ingin Bapak capai ya, Pak? Ya, saya berkeinginan anak-anak ini mempunyai terpenuhi semua kebutuhan dalam mereka belajar. Sebenarnya terserap semuanya. Walaupun tidak 100%, setidaknya 90% mereka sudah terserap semua pelajaran dan bisa memahami apa yang saya ajarkan. Apalagi kalau saya ini mengajarnya di jurusan ya di SMK, jadi banyak prakteknya. Jadi apa saja yang sudah Bapak Romes lakukan dalam hal ini? Ya, yang sudah saya lakukan itu yang pertama ya, karena kami jurusannya banyakkan praktek, yang jelas saya sudah mencoba sebelum praktek itu menjelaskan kepada siswa bahwa ini loh langkah-langkahnya ini, peralatannya, persiapannya, perlengkapan ini sudah saya jelaskan secara optimal. Namun masih ada beberapa siswa yang masih belum belum bisa terpenuhi gitu. Setelah Bapak lakukan beberapa langkah, kira-kira bagaimana akan selanjutnya, Pak? Ya, langkah selanjutnya, ya setelah saya menjelaskan langkah selanjutnya itu saya melihat ya, karena saya kebetulan praktek, saya lihat hasilnya, bagaimana proses mereka praktek. Tapi masih juga terkendala. Ada juga yang masih kebingungan, kayak gini gimana, yang ini gimana. Padahal sudah saya jelaskan di awal pertemuan, kita melakukan praktek ini, caranya seperti ini. Masih ada juga yang belum mengetahui atau belum memahami. Itu penyebabnya itu bagaimana sebenarnya. Oh gitu. Kira-kira apa yang menjadi problem bagi siswa-siswa tersebut? Saya kira yang menjadi permasalahan yang saya hadapi itu ya seperti yang saya pernah pelajari, bahwa di kurikulum Merdeka itu setiap siswa itu sudah terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Jadi memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya masing-masing, Pak. Jadi tidak semua siswa bisa mampu tidak semua siswa mampu menuntaskan secara optimal dalam satu pelajaran itu, karena mereka mempunyai kelebihan di bidangnya masing-masing. Nah, untuk mengelompokkan dari kodrat yang ada itu, apa yang sudah Bapak lakukan? Yang sudah mulai saya lakukan, di sana saya memperbadayakan teman-temannya mereka sendiri, karena karena di siswa tersebut, di mata pelajaran saya ada beberapa siswa yang memang mempunyai skill di bidang itu. Misalnya saya mempelajari praktek tentang pembuatan desain spanduk misalnya. Nah, di desain grafis. Nah, ada beberapa di siswa saya itu memang sudah mahir. Sebelum saya jelaskan, mereka sudah belajar mandiri melalui YouTube dan Google dan lain sebagainya. Sehingga apa yang saya jelaskan cepat diproses di otaknya, juga mudah dipelajari gitu. Jadi saya perdayakan mereka untuk membantu rekan-rekannya, siswa-siswa yang lain yang belum bisa. Oh gitu, bagus itu Pak yang Bapak lakukan. Nah, dengan Bapak memberdayakan siswa-siswa lain sebagai tutor sejawat bagi temannya, bagaimana hasilnya Pak? Ya, saya rasa ya, setelah saya laksanakan juga, setelah dicoba, dipraktekkan satu kali, itu sudah mulai ada perubahan. Dari siswa yang memang memiliki kemampuan yang
dari tidak memiliki kemampuan di bidang saya, misalnya di desain grafis, mereka sedikit demi sedikit sudah mulai bisa menggambar ini, walaupun tidak sampai akhir prosesnya mereka dalam satu tugas, tapi paling tidak separuh mereka sudah mengerjakannya. Seperti itu. Jadi sudah ada perubahannya Pak ya. Ada nggak Iya, Pak. atau tindakan lain yang Bapak lakukan untuk mengatasi kesulitan bagi siswa selain memberdayakan tutor sejawat itu? Ya, selain itu, saya juga mengambil beberapa kesimpulan. Mungkin kalau mereka dengan penjelasan saya seperti ini, mungkin mereka bisa kurang memahami. Ya, memahami dengan teknik cara yang saya lakukan. Nah, dengan itu, saya mencoba berkolaborasi dengan rekan saya, gitu Pak. Rekan saya, mungkin dengan rekan saya yang mencoba menjelaskan, atau dengan teknik dia, bisa masuk pelajaran apa yang saya mau ajarkan kepada mereka. Misalnya apakah di luarnya, ada namanya tambahan jamnya, tambahan kegiatannya mungkin. Mungkin karena di pas jam pelajaran saya itu mereka baru separuh dia buat kurang begitu memahami karena penjelasan saya mungkin agak rumit misalnya. Mungkin saya memberikan kesempatan untuk anak didik saya, silakan kamu coba belajar dengan Bapak itu, mungkin lebih bisa memahami seperti itu. Oh, itu ya. Jadi setelah Bapak Ya, berkolaborasi. dengan guru yang lain, bagaimana hasilnya Pak? Ya, alhamdulillah hasilnya seperti yang saya terangkan dari awal, karena siswa ini kan mempunyai kodratnya masing-masing, mempunyai skill masing-masing. Karena saya punya tujuan agar siswa itu dapat terpenuhi semuanya, walaupun tidak 100%, tapi mereka sudah ada peningkatan dari yang tidak bisa menjadi bisa, itu sudah menjadi goal saya. Tapi alhamdulillah, setelah saya lakukan beberapa trik tersebut, sudah mulai ada perubahan dari yang belum bisa sudah bisa. Jadi mungkin mereka itu ada kenyamanan tersendiri, mungkin dengan teman saya yang menjelaskan dengan tambahan jamnya itu, mungkin mereka ada lebih leluasa sendiri mengeksplor ide-ide yang mereka punya dengan pelajaran yang saya berikan. Mungkin seperti itu, Pak. Oh gitu Pak ya. Jadi dalam Bapak mengajar, apa yang Bapak lakukan di awal pembelajaran itu untuk melihat Ya, kompetensi siswa? ya di awal saya melakukan bukan di setiap awal pembelajaran, Pak, tapi di awal pertemuan di setiap semester, saya selalu melakukan itu namanya ada penugasan awal, melihat kemampuan-kemampuan mereka. Nah, dari situ saya bisa mengambil beberapa kesimpulan nanti. Nah, dari tes awal, nah sebelum masuk ke pelajaran misalnya desain grafis, sebelum masuk ke situ, saya coba tes dulu. Nah, silakan silakan buat ini. Dari sana udah kelihatan mana yang memang saya kelompokkan. Ini yang 75% kemampuannya memang asli di bidang desain grafis. Yang sekian persen lagi yang itu memang lagi sedang proses belajar istilahnya. Bisa tapi biasa saja. Dan yang sekian persen lagi memang tergolong harus dibimbing secara lebih apabila mungkin ditambah dengan ekstranya nanti. Itu, Pak. Di awal semester. Di awal Bapak melaksanakan asesmen ya untuk mengelompokkan Ya, asesmen. siswa. Nah, Ya. setelah Bapak melaksanakan asesmen, tindakan apa lagi yang Bapak lakukan? Ya, dari asesmen tersebut saya kelompokkan lah mana yang ibaratnya kategori pinter banget, sedang, dan kurang. Nah, dari tersebut nanti untuk kedepannya siswa yang mempunyai kemampuan lebih itu akan menjadi tutor sejawatnya. Nah, tutor sejawatnya bagi yang kurang dan masih biasa-biasa saja. Itu karena yang biasanya yang lebih mempunyai skill yang lebih di bidang itu akan lebih cepat nangkapnya, lebih cepat selesai tugas yang mereka buat. Gitu. Jadi setelah beberapa
teknik metode yang Bapak lakukan, gimana hasilnya, Pak? Ya, hasilnya alhamdulillah semua kebutuhan anak itu bisa terpenuhi, Pak. Ya, dari tadi yang tidak bisa betul, dengan adanya trik-trik yang saya lakukan tadi, mereka bisa melampaui KKM istilahnya. Dalam penilaian itu ada KKM-nya, melampaui KKM. Nah, keinginan saya, mata pelajaran saya, anak-anak di atas KKM semuanya, terpenuhi semuanya target saya. Itu goalnya, Pak. Wah, terima kasih Pak Romes. Pembicaraan coaching kita hari ini cukup Ya, bagus. Setelah saya lakukan coaching dengan Bapak, mungkin saya dapat simpulkan adanya perubahan dari kendala yang Bapak hadapi dari tingkat pembelajaran anak dengan memberdayakan tutor sejawatnya dari siswa-siswa kita itu tersebut, sehingga mereka bisa keluar dari kekurangan yang mereka miliki. Mungkin apa yang bisa Bapak simpulkan dari kegiatan kita? Ya, dari pertemuan kita, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan anak yang memiliki kodrat alam yang berbeda-beda, itu memang harus untuk khusus mata pelajaran saya, memang harus saya biasakan mereka melakukan tutor sejawat. Nah, jadi mereka bisa lebih nyaman dalam melakukan suatu kegiatan praktikum. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Romes. Saya kembalikan ke Ibu Francis dan suaranya Bu, mic-nya. Mic-nya, mic. Terima kasih Pak. Luar biasa antara coach dan coachingnya ya hari ini. Penilaian saya terhadap Bapak Lamiur baik banget ya. Karena tadi Bapak memilih adalah kriteria mendengarkan aktif. Itu saya lihat didapat nilainya sudah hampir masuk ke 3,5 ya Pak. Karena Bapak mendengarkan dengan luar biasa. Nah, terus untuk penggaliannya saya juga lihat sudah banyak masuk ya, meskipun ada beberapa pengulangan. Jadi mungkin tidak sadar, jadi akhirnya Pak Romes mengulang lagi, menjawabnya mengulang lagi. Biasa Pak ya. Yang ketiga yang saya lihat, yang mungkin saya memberikan masukan. Bapak Lamiur itu termasuk yang ekspresinya itu berwibawa. Jadi saya lihat itu Bapak tenang, santai aja. Jadi kalau saya lihat nih, Bapak kurang ekspresif. Sedangkan ini Pak Romes ini menggebu-gebu. Jadi saya tuh ngelihat ini es sama air panas, Pak. Nah, jadi mungkin masukannya Pak Lamiur mungkin kalau nanti untuk jadi coach agak lebih semangat sedikit. Jadi apa namanya pembawaannya jadi ceria. Tadi saya lihat Bapak tuh santai, mungkin karena bawaan wibawa ya. Jadi Bapak cool banget gitu loh. Saya bilang cool banget. Jadi saya ini keren banget gitu loh. Maksudnya benar. Tapi kalau di coach sama coach ini Bapak mungkin harus lebih banyak ekspresi wajahnya. Jadi mungkin kalau Pak wajahnya mesti harus mimiknya yang gimana gitu ya untuk penekanannya atau pressure-nya. Mungkin itu aja masukan dari saya. Tetap semangat dan luar biasa untuk Bapak dan Pak Romes semuanya. Terima kasih. Oke, beri aplaus yang meriah buat para coach, supervisor, dan coach pada hari ini. Oke. Sekarang lanjut ke pemain berikutnya yang akan bertanding pada hari ini. saya ya jadi coachnya. Terus saya bertanyanya masa sama Pak Lamiur lagi. Saya nanyanya sama Pak Nopal. Berarti saya coachingnya ya. Enggak. Bapak yang coachingnya Pak Nopal aja. Saya penasaran sama Pak Nopal. Supervisinya Pak Romes. Tadi Pak Romes. Tadi siapa yang supervisor? Ibu sudah ya? Saya sudah. Saya baru sampai. Nah, Pak Lamiur sudah supervisor. Ya. Pak Romes lagi. Siapa lagi? Pak Nopal sudah jadi supervisor belum? Belum. Saya belum. supervisor lah. Oke, jadi saya nanyanya Iya kan
Kan intinya supervisor hari ini. Oh, intinya supervisor. Ya, Intinya hari ini supervisor soalnya. Jadi sekarang saya Ya. nanya kemana nih? Ke Romes dulu boleh. Pak Romes lagi ya? Ya. Pak Rome coachingnya. gitu. Pak Romes coaching lagi ya? Bagian Nggak mungkin. permasalahan. Ide apa lagi yang harus saya buat ya? Oh, Pak Rome sudah jadi coach ya. Heeh. Sudah Ayo. ide apa lagi gitu ya? Ya, terserah siapa. Yang jelas supervisornya dulu Coachingnya. tentukan. Pak Nopial coachingnya atau saya coachingnya. Enggak, Pak Nopal aja coachingnya, Pak Romes jadi supervisornya. Nanti baru Oh. nyambung ya, oke? Berarti Pak Romes supervisor, coachnya saya, Ya, saya coachnya. coachnya. Oke. Oke, siap. Semangat kalau ada Ibu Francisda ini. Ayo Pak Dia Romes, dari auranya aja semangat ini. Ayo. Ya, semangat. Pak Lamiur yang ini ya tim kipernya ya. Ya, Jangan oke. sampai melampaui ya. Kalau aku bisa kurang ya Pak Lamiur ya. Betul. Karena waktu kita udah hampir lewat nih. Sip. Ya, biar kebagian semua gitu ya. Nah, ayo. Oke, 1, 2, 3. Ya, mulai. Siapa tadi? Coachnya siapa tadi? Ibu Francisda ya? Supervisor Ibu Francisda. Ya. Baik, selamat siang Bu Francisda. Selamat ketemu kembali. Gimana kabarnya Bu? Baik Pak. Oh iya, cukup melelahkan ya hari ini Bu ya, Cukup banget. dengan kegiatan rutinitas kita. Tuh. Oke baik Bu, untuk kegiatan pendampingan kali ini kita sudah memasuki kegiatan coaching. Jadi untuk pertemuan kali ini juga untuk apa yang bisa saya berikan saran untuk kegiatan coaching kita Bu? Saya sebenarnya untuk pertemuan hari ini saya mau minta tolong kepada Bapak untuk bantu saya memberikan masukan dan saran karena nanti saya akan mengcoachi Pak Nopal. Saya akan melihat dari minta tolong kepada Bapak untuk menilai saya dalam hal kriteria pertanyaan berbobot. Oh, pertanyaan berbobot ya. Berbobot. Iya. Jadi apa tujuan yang akan Ibu capai dari tentang pertanyaan berbobot itu, Bu? Tujuannya supaya pertanyaan yang saya sampaikan kepada coachi itu bisa menggali goal yang ingin ingin menggali apa yang ingin saya capai. Jadi coach ini ingin apa, saya bisa tahu gitu. Setidak-tidak. Oke, sangat menarik sekali goal yang ingin Ibu capai. Oke, saya persilakan kepada Ibu Francisda untuk mempraktekkan coachingnya, coaching dengan Pak Nopial. Persilakan. Oke, terima kasih banyak Bapak. Selamat siang Bapak Nopal, yang semangat. Iya, selamat siang Ibu Francisda. Bapak, apa kabar? Sehat Bu. Amin. Pak, pertemuan hari ini karena waktu yang singkat, saya mau langsung bertanya kepada Bapak. Apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Apa yang ingin Bapak bahas? Ini loh Bu ya, ini kebetulan Ibu langsung hadir dan datang dengan saya. Saya sedang pusing ini Bu. Ini setiap harinya ini Bu. Karena saya kan ngajarnya bidang studinya matematika loh Bu. Ini akhir-akhir ini nilai anak-anak itu ya merosot lah Bu dari sebelumnya. Itu jadi buah pikiran saya juga Bu, apa salahnya di mana ya? Saya salahnya apa atau saya tidak bisa ngajar kan gitu Bu. Ya, oke. Selama ini Bapak sudah berusaha apa untuk meningkatkan nilai anak-anak? Untuk yang sebelumnya ini saya sudah ngajarnya ya mungkin ya ngajar seperti biasa aja gitu, dimana pada saat misalnya jam saya ngajar ya masuk, saya berikan materi, saya jelaskan ke anak, saya berikan contoh-contohnya, saya berikan apa namanya solusinya seperti ini, kalau soalnya seperti ini jawabannya seperti ini. Namun hasil atau nilainya belum yang saya harapkan lah, kalau istilah kita itu apa namanya masih di bawah KKM lah nilainya Bu. Oke. Nilai di bawah KKM itu kira-kira Pak berapa Pak yang mereka dapat? Ya karena saya menetapkan KKM saya karena matematika itu kan hitungan loh Bu. KKM saya berikan dengan anak itu 70 minimal 70 anak itu sudah ya termasuk cukup lah
sudah mengerti, cuma belum begitu paham lah. Mm-mm. Itu Bu, 70 KKM-nya saya buat Bu. Oke. Dengan KKM 70 yang Bapak inginkan, apa yang kira-kira apa yang akan Bapak lakukan supaya nilai yang rendah itu bisa mencapai KKM? Ya justru itu Bu, saya bingungnya juga. Yang saya lakukan mungkin trik-triknya apa namanya, saya kasih tutor sebaya buat anak-anak itu ternyata masih turun juga, masih belum begitu, bukan turun sih, masih tidak naik lah dari nilai sebelumnya. Mm-mm. Atau apa namanya, makanya saya sering berpikir atau mereka kurang senang dengan saya atau gimana, atau mungkin lihat dengar matematika aja sudah pergi loh Bu. Kan Oh, karena momoknya di matematika kan gitu, yang namanya hitungan, eh, oh belajar hitungannya sudah kabur orang anak-anak itu. mm-mm. Oke. Eh, itu kan menurut Bapak ya. Nah, selain tadi Bapak lihat nilai yang jelek, apakah Bapak juga ada melihat nilai yang baik di anak-anak Bapak? Ada Bu, mungkin di sini mulai apanya Bu, nilai yang baik dari anak-anak itu, apa namanya, kalau dibawa langsung belajar langsung belajar kita langsung belajar, eh, eh, langsung menghitungnya itu mungkin mereka agak agak gimana ya, agak kurang begitu tangkap. Tapi kalau kita bawa dulu ke apa namanya, cerita dulu, mungkin itu baru bisa agak nyambung dulu Bu. Oh gitu. Berarti Bapak kira-kira sudah tahu ya Pak, dengan mendapatkan tadi itu apa pertanyaan langsung mereka langsung nyambung. Nah, kira-kira upaya apa Pak untuk membantu anak-anak yang nilainya yang tadi merosot yang Bapak bilang atau jelek, itu kan Bapak sudah melihat perbandingannya tadi ya. Kira-kira apa Pak? Mungkin saya akan lakukan pemanggilan atau pendampingan untuk anak itu biar biar apa namanya, nilainya biar bisa naik dalam bentuk, mungkin saya akan perlakuan khusus lah. Artinya bukan membedakan antara anaknya naik misalnya dan yang tidak. Mm, Mungkin saya akan tambah bimbingan lah buat anak-anak yang mungkin yang kurang, itu mungkin yang akan saya lakukan itu Bu. oke. Dalam bentuk apa Pak bimbingan yang Bapak lakukan? Ya, saya akan berikan bimbingannya itu dalam bentuk pemanggilan, yang mana pemanggilan itu saya akan berikan contoh-contoh soal yang mungkin lebih sederhana ketimbang pada biasanya. Mungkin saya akan buat dulu ini contoh yang ringannya seperti ini. Baru saya akan coba naikkan ibaratnya grade soalnya. Mungkin Mm-mm. itu yang akan saya lakukan, Bu. Kira-kira kapan Pak waktunya akan Bapak lakukan pemanggilan itu? Aksinya, actionnya. Oh, actionnya. Ya, eh mungkin dalam waktu dekat inilah Bu, mungkin masuk masuk apa namanya, jam pelajaran yang akan yang minggu depan saya akan coba lakukan itu agar nilai anak-anak ini bisa bisa naik lah, karena ini pun juga sudah ada saya terapkan Bu, sudah saya terapkan, dan tapi belum seluruhnya ada beberapa lokal yang lain itu belum saya terapkan, dan ada yang sudah, tapi yang sudah nih ya sudah ada lah. Mungkin tidak signifikan dia naik nilainya, tapi sudah beransur lah dari yang sebelumnya gitulah Bu. Kira-kira berapa persen Pak penaikannya, peningkatannya sesudah Bapak melakukan pemanggilan seperti itu? Ya, kenaikannya memang tidak begitu drastis Ibu ya. Karena mungkin saya harus pikirkan lagi metode-metode yang lain. Kalau kenaikannya itu paling baru 15% atau sampai 20% lah Bu dari sebelumnya. Keren. Kira-kira harapan Bapak dari yang tadi 15%, Bapak harapkan berapa persen lagi dengan Ya, pendapat? ya normalnya ya selaku ayah atau selaku seorang guru pengen yang targetnya kan bisa anaknya bisa 100%. Karena kenapa? Guru yang hebat itu akan dinilai pada saat anak-anaknya itu jauh lebih hebat daripada gurunya. Karena Ya. itu saya berpikir juga, kenapa sih? Apa salah di saya nggak bisa ngajar? Atau memang lihat wajah saya ini kurang begitu bagus bagi anak-anak, sehingga pas melihat saya udah pada kabur. Istilah Pak Lemiur itu pas prakteknya oke, pas teorinya lari dia. Ya lihat jam, lihat rosternya lagi, dengan Pak Novial pusing saya katanya. Ya dengar nama kita aja sudah kabur.
Tapi dengan yang pendekatan tadi saya berikan apa, memang tidak signifikan naik cuma sudah 20%. Namun ya harapannya kembali tadi pertanyaan Ibu, harapannya ya bisa ya di atas KKM nilainya ya walaupun tidak 100 ya, tidak 100, minimal 85 atau 90 ya. Saya rasanya bersyukur lah, berhasil lah rasanya walaupun tidak 100% nilainya, Bu. Saya kira gitu, Bu. Betul, Pak, betul. Makasih banyak, Pak. Oke, sesudah Bapak bercerita tadi, eh, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Eh, Kalau dari segi murid tadi yang Bapak katakan, kira-kira murid yang kira-kira sering mendapatkan nilai yang jelek itu yang bagaimana, Pak? Kalau yang dapatkan nilai yang jelek itu yang tidak memperhatikan, apalagi tidak masuk kelas. Yang kalau istilah saya yang rajin, yang melototin saja terus ke depan belum tentu tahu, apalagi yang nggak masuk, apalagi yang sekali lihat kanan, sekali lagi lihat kiri, yang matanya melotot tetap ke depan belum tentu tahu, apalagi yang sehelo saja, gitu Bu. Berarti yang sering mendapatkan nilai jelek itu yang sering nggak masuk ya, Pak? Iya. Sering tidak masuk. Nah, oke. Eh, Bagaimana dengan murid yang tidak masuk itu, Bapak, apa tindakan Bapak atau upaya Bapak supaya mereka bisa ikut di kegiatan Bapak untuk belajar di dalam kelas? Oke, sip. Ya, yang sudah saya lakukan adalah yang tidak masuk itu pertama kalau saya panggil secara apa namanya secara individu dulu. Terus yang kedua, saya akan laporkan atau sampaikan kepada karena kami tingkatnya SMK itu ada orang tuanya atau wali kelasnya. Saya akan laporkan ke wali kelasnya, ini anak ibu atau anak bapak ini jam saya sering kabur dia atau sudah absen, waalaikumsalam keluar dia. Keluarnya katanya ke toilet, baliknya nggak balik-balik lagi. Nah, gitu, Bu. Luar biasa ya, Pak, anak-anak zaman sekarang. Ya, saking Nah, hebatnya, Bu. ya, oke, Pak. Terima kasih. Sekarang apa menurut Bapak sesudah kita bertemu ngobrol ini kesimpulannya yang Bapak tarik dari pertemuan kita pada hari ini? Kalau kesimpulannya setelah dengan apa namanya coach sama ibu lah, saya agak 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 pelong gitu Bu, agak-agak fresh rasanya, seolah-olah ada sesuatu atau ada air penyejuk lah. Yang di mana pada saat kepanasan itu ada semacam siraman yang membuat hati saya agak istilah ibu-ibu berbunga-bunga lah itu Bu. Terima kasih sekali atas atas apa namanya penggaliannya Ibu ke saya gitu. Makasih banyak Pak atas penyampaian Bapak kepada saya. Tetap semangat untuk menjadi guru matematika, ya Pak Ya ya. Bu. Tidak boleh sedih karena nilai anaknya jelek, karena Bapak sudah tahu jawabannya. Karena anak-anak yang dapat nilai jelek itu karena mereka tadi memiliki kelemahan karena sering bolos, itu yang kata Bapak ya. Nah, semoga dengan pertemuan kali ini Bapak bisa lebih lagi membantu anak-anak ini tidak sering bolos, tetapi lebih mencintai Bapak. Mungkin itu yang akan Bapak pikirkan lagi. Terima Oke Bu, kasih. terima kasih Bu. Oke, saya kembalikan kepada supervisor. Gimana tanggapannya? Iya, sangat sangat menarik sekali ya Bu Francisda sudah melakukan praktek coaching dengan Pak Novel Hadi. Saya juga sampai ya giling-giling juga ya lihat memang sangat seru yang apa yang Ibu Francisda lakukan sebagai coaching, sebagai coach ya dalam menggali permasalahan-permasalahan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan CGP atau Panopial tadi. Saya melihat dari kegiatan tadi, ya beberapa menit tadi, saya lihat untuk keinginan atau goal yang ingin Ibu capai itu sudah sangat jauh peningkatannya. Mungkin saya bilang kalau untuk poin mungkin sudah bisa mencapai level yang keempat. Kenapa?
Karena setiap pertanyaan yang Ibu ucapkan atau Ibu buka kepada Coach depan tadi, itu sudah sudah ada kata kunci dari jawaban yang sebelumnya. Seperti contohnya nilai, Ya. tentang penilaian yang dijawab dari yang pertama tentang penilaian, kemudian dari penilaian tersebut Ibu buka lagi pertanyaannya, gali lagi dengan nilai tersebut dengan beberapa ide-ide, kemudian dijawab lagi, dari jawaban tersebut Ibu gali lagi lebih dalam, sehingga dapatlah hasil atau goal yang diinginkan oleh Pak Nopial Hadi. Nah, seperti itu. Saya rasa sudah jauh peningkatannya dari sebelumnya. Ya, karena kalau menurut goal yang Ibu inginkan tentang pertanyaan berbobotnya yang ingin saya sarankan, saya rasa itu sudah hampir sempurna istilahnya. Karena dari pertanyaan sebelumnya sudah berikan pertanyaan terbuka dengan kata kunci dari jawaban sebelumnya. Mungkin dari saya, mungkin itu Bu ya. Silakan semangat, ya semangat dan tingkatkan lagi bagaimana penerapan dan teknik coaching yang sudah dipelajari. Semoga pendampingan kali ini yang kita lakukan dapat menambah dan juga memberi kesan yang baik juga terhadap Ibu sendiri, terhadap orang yang di Coach atau Pak Nopial Hadi tadi, biar lebih semangat lagi dalam mengajarnya, dan Ibu Prasida sebagai CGP-nya semangat lagi untuk membangun dan membangun dalam kegiatan-kegiatan lebih semangat lagi lah Bu ya. Mungkin dari saya itu saja. Saya sangat berapresiasi, sangat berterima kasih kepada Ibu Presida karena sudah semangat sekali untuk pertemuan pendampingan kita pada kali ini. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita akhiri pertemuan kali ini. Ya, mungkin saya permisi dulu. Ya, selamat siang Bu Presida, salam sehat selalu. Oke, lanjut. Sekarang Pak Nopal jadi supervisi, Pak Romes sama Pak Lamiur ya. Saya Iya, Ibu Presida tim keepernya lagi ya. keepar aja lagi. Oke, ayo lanjut. Oke, siapa yang coach utahenya dan coachnya siapa? Putaran terakhir ya, ini putaran terakhir ya. Putaran Yang terakhir. putaran Pak. terakhir, Pak. Ya, Ya udah, Sekali oke. lagi. putaran 15 terakhir. menit ya, 15 menit kita kumpul di Ya, Pak. Oke, 15 menit siap. Yang coachnya siapa? Pak Romes belum jadi coach ya? Belum. Ya, Nah, berarti Pak Romes coachnya ya. Pak Romes jadi coach, Ya, Pak boleh. Lamiur jadi coach, Pak Nopal jadi supervisor. Saya tim kipernya. Ayo, Oke, lanjut. siap. Jadi saya ke Pak Romes ya. Ya, betul. Ya, Oke, baik. boleh. Selamat siang Pak Romes. Ya, selamat siang Pak Nopial. Apa kabarnya hari ini Pak Romes? Alhamdulillah. SUC ya, seperti yang Anda lihat, sangat tersenyum, semangat selalu. Oke Pak Romes. Kompetensi apa yang akan kita amati pada hari ini Pak Romes dari kriteria atau rubrik yang ada ini Pak Romes? Ya, di sini saya mencoba ya rubrik terbaru. Ya, coba memperdayakan kucing. Memperdayakan Ya, saya kucing ingin ya. mencoba ya. Saya mencoba kemampuan saya. Nanti tolong Bapak beri saran bagaimana saya ini bisa mengarahkan, membantu perkembangan para CGP saya di sekolah binaan saya, Pak. Oke, baik. Kalau dilihat dari kriteria yang ada itu, mulai dari mendengarkan, pertanyaan berbobot, dan Bapak memilih memberdayakan kucing. Sekarang Bapak itu di level berapa? Kalau boleh saya tahu, di level berapa sekarang ini? Ya, terkadang saya masih di level 2, Pak. Sering juga memberi solusi kadang-kadang. Ini bagaimana saya bisa meningkat aja sedikit jadilah. Nah, seperti itu. Oke, baik. Sekarang Bapak berada di level 2 ya. Dan Ya, mudah-mudahan dengan adanya coaching atau coach Bapak pada hari ini bisa naik levelnya dari yang sebelumnya.
Baik, kalau begitu saya persilakan ya Pak Romes dan coachnya Pak Lamior. Silakan Pak Romes sama Pak Lamior. Ya, terima kasih Pak Novial Hadi. Selamat siang Pak Lamior. Assalamualaikum. Mic-nya Pak, mic. Selamat siang Pak Rames. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf. Ulang lagi, Bang. Saya belum tekan rekam tadi. Ulang lagi. Untuk apa? 5 menit ulang jangan lagi. lama-lama. Ulang lagi. Terlena saya tadi. Kenapa lemnya sakit semangatnya? Ulang lagi, Pak. 1, 2, 3. Dah, mulai. Mic. Oh, ulang dari Pak saya Novial, ya. Ya, ulang dari saya. Pak Novial. Oke, sip. Ya. Ini biar cepat nih. Baik, selamat siang Pak Romes. Selamat siang juga Pak Novial Hadi. Wah, ini ceria nih Pak Romes dari Selamat wajahnya. Iya, Tampak selalu ada ceria saya ini. ya Udah keceriaan siang hari yang udah siang. ya keceriaan yang menanti nih Pak Romes. Baik, Pak Romes, pada hari ini saya ingin tanyakan ke Pak Romes dari rubrik yang ada atau kriteria yang ada, kompetensi apa yang ingin saya amati dari Bapak untuk kegiatan coaching ini, Pak? Oh gitu ya. Oh iya, terima kasih Pak. Yang ingin saya pengen saya arahan dari Bapak itu tentang memberdayakan coaching. Ya, memberdayakan teman coaching. sejawat saya ya yang akan saya coaching nanti. Saya pengen Bapak melihat dan memberi saran ya, karena saya di sini kalau melihat levelnya saya masih level 2, Pak. Ya, sering memberi solusi. Nah, saya pengennya meningkat lagi gitu. Dari level 2 apa mungkin level 3, ya syukur-syukur bisa level 4 gitu, Pak. Oke, Itu sip. yang saya pengen minta arahan dari Bapak nanti. Oke, sip. Jadi sekarang Bapak memilih memberdayakan coaching, kemudian kalau levelnya masih berada pada level 2 dan mudah-mudahan nanti bisa naik levelnya Pak. gitu ya. Oke, baik. Iya, Tanpa menunda, Pak Romes silakan saja biar saya amati dari kegiatan Pak Romes sama Pak Lamior tentang coachingnya Pak Romes. Silakan Pak Romes dengan Pak Lamior, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Novial Hadi. Selamat siang Pak Lamior, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang Pak Rames. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Lamior? Kabar baik. Oke, baik. Karena kita sudah pertemuan kesekian kalinya dalam pendampingan dan kebetulan pertemuan kali ini saya akan mempraktekkan coaching pada Bapak. Ya, untuk pertemuan kali ini kira-kira kita mau membahas apa nih, Pak? Kalau saya boleh tahu nih. Yang kita bahas pada kesempatan ini, Pak Rames, saya minta bantu bagaimana memberdayakan siswa kepedulian terhadap lingkungan. Oh, seperti itu. Dari hal tersebut, dari pembahasan yang Bapak ingin kita akan lakukan nanti, apa tujuan atau goal yang Bapak inginkan nanti, Pak? Anak-anak peduli terhadap lingkungan, terutama dalam menangani sampah, Pak Rames. Mengenai sampah, Pak ya. Kalau boleh saya tahu keadaan kondisi sekarang ini di sekolah Bapak tentang sampah itu bagaimana, Pak? Kalau saya lihat sampah itu masih berserakan di mana-mana, Pak. Oh, seperti itu ya. Ya. Penyebabnya itu seperti apa, Pak? Itu masih kurang peduli terhadap bagaimana menempatkan atau membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Kurang peduli gitu, Pak ya. Baik itu siswa maupun guru mungkin bisa jadi, Pak ya. Ada sebagian bapak-bapak yang merokok itu membuang sampah di mana dia merokok, di sana aja buang sampah sembarangan. Oh iya.
Dan melihat hal seperti itu, upaya-upaya yang sudah mulai Bapak lakukan itu seperti apa? Yang sudah dilakukan, kita mengimbau, mengajak siswa-siswa untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Oh, jadi triknya bagaimana Pak? Mengajak siswa, bagaimana trik-triknya itu Pak? Agar siswa itu mau membuang sampah di tempatnya, seperti yang saya sediakan tadi. Ya, di setiap apel pagi kita memberi nasihat pada siswa, kemudian bagi siswa yang kedapatan membuang sampah sembarangan diberi punishment itu atau hukuman. Diberi hukuman ya. Nah, itu hukuman seperti apa tuh Pak? Seperti apa hukumannya yang dapat membangkitkan siswa untuk tidak membuang sampah lagi gitu Pak? Jadi siswa yang kedapatan membuang sampah sembarangan, dia disuruh atau diberi hukuman untuk mengambil sampah yang ada berserakan di lingkungan sekolah. Oh, seperti itu Pak ya. Jadi mereka mengambil sampah sebagai punishment-nya gitu Pak ya. Selain itu, apakah apa upaya lain dari Bapak yang juga sudah Bapak lakukan selain diumumkan di apel pagi seperti itu Pak? Kita bekerja sama dengan guru atau wali kelas, dikasih tahu dengan wali kelas supaya anak-anak membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Nah, bagi mereka yang masih kedapatan juga membuang sampah sembarangan, maka dipanggil dan dibuat perjanjian secara tertulis. Seperti harus ada kolaborasi gitu Pak ya, kolaborasi dengan berbagai pihak yang ada di sekolah agar siswa tidak membuang sampah, bisa tertib membuang sampah di tempat mereka, tempat membuang sampah yang sudah disediakan gitu Pak ya. Ya Pak. Oh iya iya. Kemudian nih Pak, rencana ke depan karena melihat keinginan Bapak yang pengen sekolahnya bersih tanpa sampah, apa rencana aksi Bapak ke depannya nanti untuk meningkatkan hal-hal yang sudah Bapak terapkan tadi? Saya mengajak seluruh majelis guru kepada siswa untuk memang perhatikan bagaimana menangani sampah yang seharusnya dan membuang pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian wali kelas diminta untuk memberi hukuman kepada siswa dan memanggil orang tua supaya mereka ada efek jerahnya kalau sudah dibuat perjanjian terhadap siswa tersebut. Oh, yes. Setelah Bapak melakukan seperti itu, jadi apa hasil yang Bapak peroleh dari trik-trik dan kolaborasi-kolaborasi yang sudah Bapak lakukan sejauh ini? Nampaknya sudah sangat signifikan pada tingkat siswa. Kata di sekolah saya juga memperoleh sebagai sekolah sehat di tingkat kabupaten. Sekarang sudah masuk ke tingkat provinsi. Wah, mantap sekali Pak ya, sekolah Bapak ya. Jadi sangat banyak perubahan gitu Pak ya, perubahan yang terjadi setelah Bapak melakukan beberapa langkah-langkah, ide-ide atau rencana aksi Bapak yang sudah Bapak lakukan gitu Pak ya. Iya Pak. Oh, ya. Jadi setelah seperti saya dengar tadi sudah menjadi sekolah sehat tingkat provinsi gitu. Oke, ada ide lagi yang akan Bapak terapkan bersama berkolaborasi dengan pihak manajemen sekolah agar sampah itu memang hilang gitu di sekolah? Ada Pak. Saya melaksanakan suatu bentuk kolaborasi dengan guru-guru dan siswa. Bagaimana kita menangani sampah dengan membedakan sampah organik dan organik.
sehingga kita olah menjadi pupuk, dan sampah-sampah plastik kita olah lagi untuk menjadi bahan-bahan yang dapat digunakan untuk keperluan siswa, misalnya untuk pot bunga, untuk mainan, dan untuk tas. Itu yang sudah Oh dilakukan iya, ada guru seni. ya, adanya ya, jadi adanya pemisahan sampahnya juga ya untuk membuat agar sampah itu tidak tercampur. Jadi yang satunya bisa dimanfaatkan, yang terurai bisa diuraikan ke tanah gitu Pak ya. Ya, Wah, sangat saya apresiasi sekali apa yang sudah Bapak terapkan di sebelum pertemuan kita ini. Kemudian rencana aksinya saya dengar sudah sangat-sangat baik sekali. Ide-ide yang Bapak akan laksanakan nantinya. Mungkin apa yang Bapak rasakan dengan pertemuan kita pada kali ini, Pak? saya sangat senang sekali dan sudah bisa mencari solusi bagaimana menangani sampah yang sebelumnya menjadi pemikiran saya, bagaimana sampah ini pengaruhnya terhadap lingkungan. Sekarang sudah bisa kita urai, kita daur ulang menjadi pupuk, menjadi peralatan yang berguna bagi rumah tangga. Terima kasih, Pak Romes. Ya, ya. Terima kasih Pak Lamiur. Mungkin untuk pertemuan kita pada siang hari ini sangat ya perfect sekali, ya sangat bermanfaat sekali dengan adanya pertemuan kita. Mungkin karena melihat waktu juga, mungkin kita cukupkan sampai di sini Pak Lamiur ya. Mungkin Pak Lamiur ada kegiatan lain setelah ini. Mungkin saya juga akan kembali ke tempat asal saya, ya di rumah saya nanti. Ya, mengingat waktu juga, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Pak Novi Aladi. Oke, terima kasih Pak Romes sama Pak Lahmiur ya. Sangat luar biasa sekali dari pertanyaan-pertanyaan yang memukau ya. Baik, eh, saya dengan Pak Romes ya, dengan Pak Romes selaku coach ya tadi. Bagaimana Pak Romes menilai diri sendiri terkait dengan memberdayakan coach tadi ya? Bagaimana? Ya. Kalau saya perhatikan tadi ya apa yang dari kegiatan saya tadi, saya sudah mulai untuk tidak memberikan saran atau solusi gitu Pak. Nah, tidak ada saya berikan Bapak harus seperti ini ya, Bapak harus seperti ini ya. Nah, di sana tadi saya mencoba bagaimana saya menggali ide teman sejawat tadi agar ide-idenya muncul gitu Pak. Itu yang saya coba tadi. Oke, baik. Dan memang dari hasil, dan izinkan saya juga untuk membacakan hasil pengamatan yang sudah saya lihat dari kegiatan Pak Romes dengan Pak Lamnyor. Mungkin karena ini mungkin kita, nggak apa-apa saya sebutkan, ini kita latihan ya. Jadi Ya. mungkin bisa digali lebih banyak lagi. Karena kalau saya amati dan saya perhatikan bahwa eh, kita selaku coach dengan coachinya itu bagaimana seorang coachi bisa meluapkan perasaan istilahnya ya, perasaannya yang lebih banyak sehingga uh, inti atau uh, tekniknya itu dapat buat apa namanya buat si coachingnya itu sendiri. Baik, untuk hari ini saya kira cukup demikian, dan saya rasa eh, saya rasa untuk coachnya atau coachingnya oleh Pak Romes dengan Pak Lemyur sudah cukup baik, dan mudah-mudahan kedepannya kita akan belajar lebih baik lagi dan lebih meningkat lagi dari sebelumnya. Saya kira itu, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian dalam kegiatan coaching kali ini, kalau ada hal-hal yang ini silahkan japri saya, insya Allah saya akan balas. Bu Fransisda, saya sudah janjikan, silahkan kapan-kapan kalau mau coaching dengan saya, WA saya, ya kita atur waktunya.
boleh tentang karir di sekolah atau tentang hal-hal yang lain seperti itu ya. Ya. Sebelum kita akhiri, kita foto lagi ya untuk kali ini ya. Untuk yang lain, kalau bisa diberikan kesempatan juga ya Pak ya untuk coaching. Oh, boleh. Silakan, japri aja. Kalau saya ada waktu pasti saya kayak angkatan kemarin juga ada, Pak, saya mau ada hal penting banget. Oke, saya kalau lagi waktu saya pas kebetulan ada beberapa kegiatan sebelum bulan puasa ini kan lumayan nih. Jadi dikejar sebelum bulan puasa nih. Lagi ngejar-ngejar beberapa kegiatan coaching nih. Gitu loh. Ya apa-apa, nanti pokoknya japri dulu saya ada waktunya kapan kita atur waktunya ya, Bu. Ya, terima kasih Pak. Oke, yuk kita foto-foto dulu. Ya, tetap siang ini kita harus tetap semangat, tetap ceria. Gayanya Yuk Pak gimana? Saprel Hadi. Gayanya seperti apa? Ayo. Ya. Oke, 1, 2, 3. Senyum semua, Pak Ramyul. Iya. Oke, sebentar. Saya kirim dulu. Udah ada belum? Jangan. Iya, oke. Sudah pas. Baik, Ibu Bapak. Terima kasih sekali lagi. Kita langsung. Ini coba di ini utama udah nggak ada semuanya. Oke, tinggal kita doang. Oh iya, ya tinggal kita doang. Oke, grup B sih masih ada juga sih. Ya sama dengan kita. Yang grup A sudah bubar semua. Silakan selamat istirahat dan nanti jam 1 Ibu Bapak kan masih ngikutin modul selanjutnya. Tetap semangat. Mudah-mudahan hari ini kita dikasih kesehatan. Terima kasih. Undur diri. Makasih banyak ya Pak. Sampai ketemu Terima lagi. kasih banyak Pak. Yo, sama-sama. Banyak, Pak.